Ezra menuruti perkataan Kina membuka voice chat, berkata dengan singkat dan acuh. Aku yang main. Lalu, waktu seolah berhenti, setelah berlalu beberapa detik. Albert berkata dengan semangat, "Oh, pemain pro asli sudah muncul. Orang pro gendong kami, bawakan kemenangan." "Maaf, aku hanya bawakan kemenangan untuk Kina." Ezra menolak. "Sid, main game saja masih mesra-mesraan. Bisa tidak main dengan benar." Mendengar perkataan Ezra, Albert menjadi kesal. "Mas Ezra, apa kamu tidak pernah dengar kalimat seperti ini? Tidak ada cinta dalam esports, tidak pernah dengar." Ezra menjawab dengan acuh. Dia menoleh melihat Kina, lalu kembali berkata, "Bagiku, bisa ada esports karena cinta." Mendengar itu, wajah Kina memerah. Dia memeluk bantal dengan erat dan membenamkan wajah ke bantal lalu diam-diam tersenyum. "Oh, pikirkan juga perasaan orang jomblo. Apa kalian merasa senang dengan menindas orang jomblo?" Albert berkata tidak senang. Ezra diam-diam telah mematikan voice chat. "Ide at Flying Dutchman, at Headshot dan mau karakter pairing? Aku bertanggung jawab atas 1 melawan 5, sedangkan kamu hanya perlu jalan-jalan saja. Dengan kemampuanmu yang segitu dan ingin bawakan kemenangan untukku? Pergi sana, sampah." Begitu melihat ide at Flying Dutchman, Albert langsung merasa sakit kepala. Sudah dibilang tidak ada cinta dalam esports. Apakah si pemilik ide ini mengira dengan mengikuti dan melindunginya, maka dia akan merasa bersyukur dan terharu? Jika game ini dapat membunuh rekan satu tim, Vito pasti menjadi orang pertama yang dibunuh Albert. "Ide at Flying Dutchman, aku main solo. Ezra, kamu cepat suruh Vito diam." Kina melihat dari samping dan berkata dengan sedikit marah. Game ini telah berlangsung selama lebih dari 1 jam, dan selama itu juga Vito membuat kekacauan, menyebabkan mereka tidak bisa menang, bahkan sekarang ingin mengganggu Albert. Kina tidak akan peduli jika wanita yang diganggu Vito adalah orang lain, tapi dia tidak setuju jika Vito berhubungan dengan Albert. Kina bahkan sampai sekarang masih menyimpan dendam terhadap masalah bejat yang Vito lakukan pada Albert sebelumnya. "Teng, jangan berisik, diam di fountain saja. Jika berani langkah keluar dari fountain akan aku hajar kamu." Ezra kembali membuka voice chat, berkata memperingati. Lalu, Vito Octo benar-benar kembali dalam fountain dan berdiri diam tidak bergerak. Melihat itu Albert tampak sedikit tercengang. Tidak disangka satu kalimat dari Ezra bisa membuat pemain ide at Flying Dutchman diam di fountain dengan patuh. Tidak heran memang seorang bos Special Forces yang menakutkan. Auranya begitu kuat, bahkan terhalang oleh layar tetap bisa membuat orang ketakutan. Meski Vito dipaksa AFK, sehingga situasi game menjadi 4 lawan 5, tapi begitu Ezra ikut gabung, keadaan sangat cepat menjadi berubah. Saat bersiap menghancurkan core, Albert segera mengetik ide at Headshot dan Guys bantu report ide at Flying Dutchman, AFK, terima kasih. Itu masih belum cukup, Albert bahkan membuka voice chat dan mengatakannya 1 kali lagi. Secara otomatis, setelah game berakhir, Vito direport oleh semua orang, termasuk Kina. Lalu poin Vito dikurangi oleh sistem, dan mendapat hukuman tidak bisa ikut pertandingan. "Selesai, Kina, kamu sudah harus tidur." Ezra meletakkan HP ke samping dan berkata kepada Kina. Ezra menarik bantal yang dipeluk Kina dan meletakkannya di kepala tempat tidur. "Kamu main 1 ronde lagi ya? Aku ingin lihat," kata Kina dengan manja. Ezra sangat pro sehingga menontonnya bermain game adalah semacam kesenangan. "Lain kali saja. Kamu bilang aku boleh main 2 hingga 3 ronde, tapi aku baru main 1 ronde. Kamu bantu aku main 1 ronde lagi." Kina membuka game dan menyerahkan HP ke Ezra. "Kamu telah main lebih dari 1 jam." Kata Ezra, "Siapa penyebabnya hingga main lebih dari 1 jam? Semua karena adikmu. Jika dia tidak buat masalah, kami tidak perlu main selama itu. Maka itu, kamu harus gantikan dia untuk menebus kesalahan." Ezra melihat waktu sebentar lalu berkata,
Hanya 1 ronde, selesai nanti kamu harus nurut untuk tidur. Oke, Letnan Jenderal. Kina memberi hormat pada Ezra lalu mendekat ke sampingnya. Ingat undang Albert, ajak dia main. Setelah masuk ke room tim, Albert segera bertanya, Kina kenapa kamu masih belum tidur? Ini aku, Ezra segera mengatakan bahwa itu adalah dia dan menjelaskan. Kina bilang ingin lihat aku main 1 ronde lagi, dan ajak kamu. Albert mendengus 2 kali, dan berkata bercanda, Tuan kedua, kamu terlalu memanjakan Kina. Seandainya itu aku, jika Kina tidak ingin tidur, maka aku akan langsung memberinya cambuk. Tidak rela pukul, Albert kembali kesal, Sid, lagi-lagi kata mesra. Albert merasa ke depannya dia harus menjauhi pasangan suami istri ini, jika tidak dia akan mati melihat mereka saling bermesraan terus. Agar Kina bisa cepat tidur, Ezra membuka voice chat memberi perintah, membuat serangkaian rencana dan mengepush. Kurang dari 10 menit game sudah selesai. Tidur, Ezra meletakkan HP Kina jauh-jauh, lalu membaringkannya. Kamu masih mau kerja sampai jam berapa? Tanya Kina. Sudah mau selesai. Kamu tidur dulu, jawab Ezra. Ezra mengira Kina menunggunya untuk tidur bersama. Maka itu berusaha secepat mungkin menyelesaikan pekerjaan yang ada. Good night, Kina. Di ruang baca sebelah, Ezra menelepon ke Vito Octo. Begitu tersambung, Ezra langsung berkata, aku tidak berharap ke depannya masalah seperti malam ini terjadi lagi. Kakak kedua, hanya main game saja, kata Vito dengan tidak senang. Pertama, aku mengizinkan Kina main game sebanyak 2-3 ronde, dan aku perkirakan itu selesai dalam 45 menit. Tapi karena kamu, 1 ronde saja jadi 1,5 jam, sehingga menunda jam tidurnya. Kedua, jika Albert tahu bahwa pemilik ide game itu adalah kamu, maka dia akan salah paham terhadap Kina. Kata Ezra dengan intonasi serius, jeda sesaat, lalu berkata, dan juga, tarik kembali perkataanmu sebelumnya tentang ingin kejar Albert. Dia adalah sahabat Kina dan aku telah anggap dia seperti adik. Sebagai seorang abang, aku tidak berharap kekasihnya nanti adalah kamu. Tidak bisa disangkal bahwa adiknya memang seorang pria yang sangat berbakat dan bagus dalam semua aspek, tapi sebaliknya tidak cocok dijadikan sebagai pasangan untuk menikah dan tinggal bersama. Tidak akan ada wanita yang berharap suami sendiri punya kekasih lain di luar sana. Lagi pula, dengan karakter Albert, pasti tidak akan suka pada adiknya. Sikap bersikeras Vito hanya akan membawa masalah bagi Albert. Kamu bukan abang kandungnya. Mendengar abangnya kembali menentang dirinya mengejar Albert, Vito dalam hati menahan amarah, dan berkata dengan keras kepala, tidak peduli kakak kedua setuju atau tidak, pokoknya aku mau kejar dia. Albert tidak akan suka padamu. Yang dia kagumi adalah laki-laki gentleman seperti Tom Cruise, lembut jujur dan tidak mudah terpengaruh. Kata Ezra untuk mematahkan semangatnya, dan sengaja menekan intonasinya saat mengatakan lembut jujur dan tidak mudah terpengaruh. Tujuan Ezra agar Vito menyadari bahwa ada kesenjangan antar dirinya dengan Albert, dan tidak mungkin bisa bersama. Aku akan berubah, kata Vito sambil menggertakkan gigi. Sifat karakter seseorang tidak mudah diubah. Ezra tidak yakin padanya, dan menganggap keinginan Vito yang mau kerja Albert hanya karena iseng. Vito Octo tidak berkata apa-apa lagi, dia memutuskan panggilan dengan marah. Bagaimanapun dia menginginkan wanita itu, beberapa hari kemudian, di kota Zaun Vito Octo mengenakan pakaian kasual dan muncul dalam sebuah kru film baru yang akan mulai syuting. Kebetulan pemain utama wanita dari film tim produksi ini adalah Albert Liam. Lalu tidak tahu mengapa pemain utama laki-laki yang sudah ditentukan berubah menjadi Vito Octo. Albert pergi bertanya kepada sutradara kenapa tiba-tiba mengganti pemain utama laki-laki. Sutradara menjawab, KRC International Group bukan hanya investor terbesar dalam film ini, tapi juga sebagai pemegang hak cipta, beserta Presdir Octo sendiri yang menawarkan diri ingin menjadi tokoh utama laki-laki dalam film ini. Meski Albert sama sekali tidak ingin melihat laki-laki ini lagi, tapi
juga tidak mungkin untuk memutuskan kontrak sekarang. Uang penalti dari pembatalan bisa menguras habis semua hasil kerja kerasnya. Selain itu, naskah kali ini sangat bagus. Akting Albert tidak mungkin sia-sia. Setelah melewati perasaan galau yang lama, Albert terpaksa harus menerima kenyataan yang menyebalkan ini. Awalnya Albert mengira hanya akan berhubungan dengan Vito saat menjadi pasangan syuting saja. Tidak disangka tidak peduli kemanapun dia pergi, akan melihat sosok Vito. Tidak tahu sudah berapa kali Albert dalam hati memarahi Vito orang gila. Dia tidak bisa memahami dunia orang kaya. Kenapa seorang presidir KRC International Group jauh-jauh dari kota Leicester datang ke kota Zaun, hanya untuk syuting menjadi seorang aktor? Setelah menahan seharian, saat kru film menghentikan pekerjaan, Albert menolak semua ajakan makan malam dan langsung pulang ke rumah. Setelah pulang, Albert yang tidak bisa menahan lagi akhirnya meledak. Dia menelepon ke Kina, ingin meminta keluarga Okto menyuruh orang gila itu pulang. Kina sedang makan malam, melihat Albert meneleponnya, segera menjawab, "Albert, apa sudah makan?" "Makan apaan? Aku sudah dibuat marah hingga kenyang." Albert menggerutu dengan kesal. "Oh, siapa yang ganggu kamu? Butuh bantuan?" kata Kina sambil melihat ke suami yang duduk di hadapannya. "Tanyakan pada suamimu, ada apa dengan si gila Vito Okto itu?" kata Albert dengan penuh api kemarahan. Saat teringat Vito dulu pernah menghina dirinya berulang kali, Albert sangat ingin mencincangnya, dan tidak ingin pergi ke kru lagi besok agar tidak melihat wajah Vito. "Apa dia melakukan sesuatu yang keterlaluan?" tanya Kina dengan hati-hati. Dalam hati sebaliknya berkata, mungkinkah masalah main game sebelumnya? Apa Albert sudah tahu kalau ide at Flying Dutchman adalah Vito Okto? Jika benar begitu, apakah Albert akan mengira bahwa dialah yang mengajak Vito? Tanyakan pada suamimu, apakah Vito telah diturunkan dari jabatan sebagai presidir KRC International Group, atau KRC International Group telah bangkrut, sehingga si gila itu hanya bisa jual tampang dan menjadi aktor? "Apa?" Kina terkejut, segera melihat ke pria di hadapannya, dan berkata dengan gelisah, "Ezra, Albert bilang KRC International Group telah bangkrut, apa itu benar? Masalah begitu penting, kenapa kamu tidak beritahu aku?" Ezra mengangkat kepala menatap Kina, dan diam. Tetapi Ezra sepertinya tahu, apa yang ingin Albert katakan pada Kina. Mendengar tidak ada suara, Albert dari ujung sana menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Kina, berikan HP pada suamimu, aku mau bicara padanya." "Oh, oke." Kina dengan patuh menyerahkan HP ke depan Ezra. "Ada hal yang ingin Albert katakan padamu, sepertinya cukup serius." Tuan kedua, Albert memanggil untuk memastikan. Setelah mendengar jawaban singkat, "Iya," dari Ezra, baru lanjut berkata, "Aku ingin tanya apa yang terjadi pada Vito Okto. Kenapa seorang presidir tiba-tiba datang ke kota Zaun untuk syuting? Saat sore ayahku menelepon aku memberitahu masalah ini." Ezra menyatakan bahwa dia tidak mengetahui masalah ini sebelumnya. "Adikku menelepon ayahku berkata bahwa dia ingin ambil cuti beberapa bulan, dan meminta ayahku kembali ke KRC International Group untuk membantunya selama beberapa bulan. Ayahku baru tahu ternyata Vito pergi ke kota Zaun dan meninggalkan KRC International Group yang begitu besar." "Maka itu, kalian membiarkannya begitu saja?" tanya Albert dengan tidak bisa percaya. "Ayahku berencana membiarkannya cuti selama beberapa bulan." Jawaban Ezra menunjukkan bahwa masalah ini tidak berada di bawah kendalinya, dan semua tindakan Vito tidak ada hubungannya dengan dia. Albert seketika tidak bisa berkata juga merasa marah. Sebenarnya jika benar ingin membahasnya, Ezra sama sekali tidak bisa mengendalikan apa yang akan dilakukan Vito Okto, baik itu melepaskan perusahaan sebesar apa atau pergi syuting. Meski Albert benci Vito, tapi sejauh ini, kondisi keduanya masih baik. Setelah lama terdiam, Albert kembali berkata dengan tenang, "Maaf, Albert, Vito bilang mau kejar kamu," kata Ezra dengan tiba-tiba. Anggap saja sedang mengingatkan Albert. Begitu mendengar itu,
Kina langsung bertanya, siapa yang mau kejar Albert? Siapa? Kamu makan dulu, nanti baru aku kasih tahu. Ezra menutup HP, berkata dengan lembut kepada Kina. Oh, Kina menjawab dengan sedikit enggan. Sambil makan sambil menajamkan telinganya, Kina ingin tahu siapa yang dikatakan Ezra yang ingin mengejar Albert. Mimpi di siang bolong, lucu sekali yang dipikirkan. Albert mengutuk dan menggertakkan gigi. Ezra kembali berkata, Vito sebelumnya berkata padaku, aku pernah menyarankannya untuk hilangkan niat itu, karena kamu tidak akan suka padanya. Tidak disangka Vito tiba-tiba pergi ke kota Zaun. Tampaknya penilaian tuan kedua terhadap adik sendiri tidak begitu tinggi. Mood Albert menjadi lebih baik setelah mendengar perkataan Ezra itu. Selain jadi kekasih, sisi lain Vito memang sangat bagus, kata Ezra, lalu kembali ke topik sebelumnya. Anggap saja dia seperti orang asing, dan juga kendalikan sikapmu, dengan begitu kamu tidak akan merasa terganggu dan kesal. Oke, kalau begitu aku matikan telepon dulu, kalian silakan lanjut makan. Setelah mengetahui orang keluarga Okto berencana membiarkan Vito begitu saja, Albert tahu bahwa tidak ada gunanya lagi untuk banyak bicara. Oke, jawab Ezra dengan singkat dan mematikan telepon. Begitu melihat Ezra mematikan telepon, Kina segera bertanya dengan semangat dan penasaran, Ezra, apa yang Albert katakan padamu? Dan juga, siapa yang mau kejar Albert? Rosiki pergi ke kota Zaun untuk syuting, dan satu kru dengan Albert. Albert berperan sebagai pemain wanita utama, dan Rosiki berperan sebagai pemain utama laki-laki. Ezra masih belum selesai berkata, sudah dipotong oleh Kina, tunggu sebentar. Bukankah Paman menjabat sebagai presdir, atau telah terjadi sesuatu pada KRC International Group, sehingga butuh dia pergi syuting untuk menghasilkan uang? Ezra merasa pemikiran istrinya berbeda dengan orang biasa. Si bodoh ini, KRC International adalah perusahaan begitu besar. Bahkan jika ada sedikit masalah dengan dana, meski risikonya syuting seumur hidup, uang yang dihasilkan juga tidak akan cukup untuk memperbaikinya. KRC International Group baik-baik saja. Orang yang mau kejar Albert yaitu Vito, dia pergi ke kota Zaun untuk syuting. Bahkan satu kru film dengan Albert, keduanya berperan sebagai pemain laki-laki dan wanita utama. Vito sedang mengejar Albert, ngerti? Ezra menjelaskan dengan sabar. Setelah paham, Kina langsung berkata dengan emosi, aku tidak setuju. Aku tidak mengizinkan Vito mengejar Albert, dan Albert juga pasti tidak akan suka padanya. Meski Kina dan Vito bisa disebut sebagai satu keluarga, tapi sebelumnya Vito pernah menindas Albert 2 kali. Ditambah Vito mengganti wanita seperti mengganti pakaian sangat cepat. Jika Vito benar berani mengejar Albert, Kina pasti akan menyusulnya ke kota Zaun untuk memukul kepalanya.